Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2593 sampai bab 2596. Apakah dia masih bisa tertawa? Apa yang dia tertawakan? Semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung. Apakah kamu bercanda bahwa kamu bisa menggantikannya? Petik 2. Tanya Black Eagle. Ye Junlin terus tertawa. STILD datang ke rumah Anda dengan sendirinya, jadi apalagi yang perlu dilakukan ke-17 orang itu? Ke-17 orang itu adalah anak buah Black Hawk. Setelah menginterogasi mereka dalam waktu yang lama, yang paling bisa mereka lakukan hanyalah mengakui Black Eagle. Sekarang Black Hawk dan bahkan SHIELD sudah di depan mata. Ke-17 orang itu sama. Jadi Ye Junlin tertawa tentang hal ini. Hubungi perguruan tinggi Kunlun segera. Beritahu mereka tentang pertukaran itu. Petik 2. Black Eagle segera membuat pengaturan. Segera, mereka menghubungi Tian Sensui. Meminta pembebasan 17 orang sebagai ganti Ye Junlin. Adapun alasan penangkapan Ye Junlin, alasan yang diberikan juga konyol. Ye Junlin dapat membahayakan perdamaian dunia. Tian Sensui juga tertawa. Dia juga bertanya kenapa Ye Junlin hilang. Ternyata dia ditangkap oleh sekelompok orang tersebut. Setidaknya Anda perlu memberitahu saya jika Raja Yizi berdampingan masih hidup kan? Di ujung lain komunikator, kata Komandan Tians. Dengarkan ini, Black Hawk dan yang lainnya menghela napas lega. Hal ini juga menegaskan bahwa Mer-X tidak berbohong kepada mereka. Status Ye Junlin memang sangat penting. Pergantian sangat penting. Ayo, beritahu dia. Black Eagle menyerahkan komunikator kepada Ye Junlin. Komandan Tians bertanya, haruskah saya berubah atau tidak? Tentu saja. Apakah Anda ingin melihat saya mati di tangan mereka? Cepat kirimkan saya kembali. Desak Ye Junlin. Bagi Black Hawk dan yang lainnya, mereka tampak takut mati. Oke, saya mengerti. Ayo, izinkan saya berbicara dengan Biro Perisai Langit. Komandan Tians mengerti maksud Ye Junlin. Begitu kalimat ini keluar, dia tahu bahwa ke-17 orang ini sama sekali tidak berguna. Komandan Tians, tolong kirim 17 orang itu kembali dulu. Setelah memastikan bahwa mereka benar, kami akan membebaskan Ye Junlin. Kata Black Eagle. Tian Sensui berkata dengan sengaja, maka kamu tidak akan menyesalinya, kan? Aku menyuruhnya pergi, tapi pada akhirnya, aku, Raja Daxia, tidak mengirimnya kembali. Jangan khawatir. Dia adalah terlalu lemah untuk kita. Aku bisa menangkapnya kembali kapan saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Elang hitam memandang Ye Junlin dengan jijik. Di mata mereka, memang demikian adanya. Bagaimanapun, Ye Junlin terlalu lemah. Dia bisa ditangkap kapanpun dia mau. Tidak perlu melakukan sesuatu yang memalukan. Terlebih lagi, dia ingin Ye Junlin hidup untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Membosankan sekali menahan Ye Junlin di penjara. Rencana Biro Perisai Langit adalah melepaskan Ye Junlin dan menangkapnya lagi. Lalu lepaskan dan tangkap lagi. Memprovokasi dan membenci Ye Junlin dan Daxia berulang kali. Ini jauh lebih menyenangkan daripada menutupnya terus-menerus. Setelah negosiasi selesai, Tian Sensui segera menemukan 17 agen yang telah ditangkap. Kirim seseorang untuk mengirim mereka kembali ke War Eagle Country. Sekitar 7 atau 8 jam kemudian, 17 agen berhasil mencapai kerajaan Elang Perang dan dibawa kembali ke lokasi yang ditentukan oleh Biro Perisai Langit.
Mereka dipastikan tidak diinterogasi dan tidak ada informasi yang terungkap. Semua orang di SHIELD, terutama agen Black Hawk, menghela nafas lega. Dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang laboratorium dewa. Dia tidak boleh membiarkan dunia tahu bahwa laboratorium dewa masih ada. Selanjutnya, saatnya kita melepaskannya. Agen Black Hawk kembali ke markas di mana Ye Junlin dipenjara. Dia memerintahkan kepada anak buahnya, buka kunci borgolnya, kirim dia kembali ke Daxia. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba tersenyum misterius pada mereka. Jangan repot-repot, aku akan membukanya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Ye Junlin mengerahkan kekuatannya. Boom, klik-klik, kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan belenggu yang menurut Biro Perisai Langit, tidak mungkin dibuka dalam keadaan apapun. Hancur di depan mata semua orang, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Agen Black Hawk tercengang, Agen Blade tercengang, Agen Beruang Kutub tercengang, semua orang yang hadir tercengang. Mata semua orang hampir pecah, kulit kepala mereka meledak, dan semua orang menjadi gila. Ya Tuhan, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka saksikan? Apakah semua ini benar? Kamu tidak sedang bermimpi, kan? Pah. Seseorang menamparnya dengan keras beberapa kali. Pastikan Anda tidak sedang tidur dan bermimpi. Itu semua benar. Sungguh, ya Tuhan, semua ini benar, sungguh luar biasa. Tak terbayangkan, tidak ada yang tahu kengerian belenggu ini lebih baik dari mereka. Manset ini adalah kartu truf dari Biro Perisai Langit. Faktanya, dia tidak ada hubungannya dengan laboratorium dewa. Itu urusan SDA mengenai teknologinya, saya tidak tahu dari mana Biro Perisai Langit mendapatkannya. Atau mungkin Anda mengembangkannya sendiri, bahannya pun lebih langka. Itu tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia saat ini. Saya tidak tahu di mana Biro Perisai Langit menemukannya. Namun mereka telah melakukan banyak pengujian. Begitu seseorang terkunci, ia tidak dapat dibuka tanpa bantuan kekuatan luar. Saat Chen Kong membuat kekacauan sebelumnya, mereka melakukan tes berdasarkan kekuatan Chen Kong. Tidak bisa membukanya, oleh karena itu, selama mereka terjebak oleh belenggu ini, bahkan 3 orang kuat teratas dalam daftar dewa saat ini tidak akan dapat membebaskan diri. Oleh karena itu, borgol ini adalah harta karun mereka. Namun kesulitannya terletak pada pemasangan alat manset tersebut pada orang lain. Ini adalah poin tersulit. Dalam beberapa tahun terakhir, Biro Perisai Langit Kerajaan Elang Perang bersikap sangat rendah hati. Kartu truf ini tidak akan pernah terungkap. Oleh karena itu, belenggu ini diberi nama Dewa Tidur Nomor 1 oleh mereka. Tapi apa yang mereka lihat sekarang? Ye Junlin memberikan sedikit kekuatan pada pergelangan tangan dan pergelangan kakinya dan menghancurkan Kunshan nomor 1 menjadi beberapa bagian. Kekuatan macam apa ini? Tak terbayangkan. Tuhan akan datang, dia hancur. Adakah yang bisa menghancurkan materi ini? Belum pernah terjadi. Bisakah perangkat ini rusak? Sulit dipercaya. Salah. Bukankah ini Ye Junlin? Bukankah benar dia bahkan tidak bisa masuk dalam daftar dewa semu sekarang? Kekuatan ini, apakah Anda yakin Anda bahkan tidak bisa masuk dalam daftar dewa semu? Bahkan daftar kekuatan dewa terkutuk tidak dapat menampungnya. Dia berada di atas daftar dewa. Siapa yang memberikan informasi palsu? Siapa bilang Ye Junlin tidak bisa melakukannya? Adakah yang bisa diintimidasi? Masih ingin menarik perhatian orang lagi dan lagi. Mengapa saya harus membawanya kembali? Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Boom,
kepala semua orang akan meledak. Beberapa hal telah diketahui, terutama 8 agen yang menangkap Ye Junlin. Saya akhirnya mengerti mengapa Ye Junlin tidak melawan saat itu. Ikuti mereka dan datang dengan patuh. Itu karena dia melakukannya dengan sengaja. Saya sengaja ditangkap oleh mereka untuk melihat apa yang terjadi. Ditipu, agen Black Hawk bahkan mengira 17 orang di bawahnya sebenarnya ditangkap oleh Ye Junlin. Dia bahkan teringat percakapan antara Tian Sensui dan Ye Junlin. Tian Sensui sebenarnya tidak mencoba untuk melihat Ye Junlin hidup, tetapi menanyakan pendapatnya apakah akan melepaskannya. Dia bahkan mengerti apa yang dikatakan Tuan. Semuanya sudah diketahui, mengerti semuanya. Tampaknya 17 orang tidak diinterogasi, namun nyatanya semuanya diekspos di pihak mereka. Menginterogasi 17 orang tidak membuahkan hasil seperti ini. Ye Junlin membuka borgol dan duduk di posisinya. Melihat semua orang sambil tersenyum. Blade hendak menekan tombol alarm. Agen Black Hawk menghentikannya. Tidak, jangan. Bahkan jika seluruh SHIELD mengetahuinya, mereka tidak dapat menghentikannya. Dan hasilnya akan lebih buruk lagi. STAIELD akan menghilang dari dunia ini, dan kita semua akan mati. Menekan tombol-tombolnya tidak akan berpengaruh sama sekali. Bangun. Agen Black Hawk menjelaskan. Karena Ye Junlin memiliki kemampuan untuk menghancurkan dewa yang terjebak No. 1. Menghancurkan Biro Perisai Langit sangatlah mudah. Ye Junlin tersenyum, ya, dia orang yang cerdas, dia tahu bagaimana menilai situasi. Karena kamu sengaja ditangkap oleh orang-orangku, kamu pasti punya yang lain tujuan, akan terlalu mudah bagimu untuk membunuh kami. Agen Black Hawk berkata, sebenarnya, kamu menangkap 17 anak buahku, kan? Ya, benar, aku menangkap mereka, aku benar-benar tidak mengharapkanmu akankah menangkapku sebagai ganti mereka. Ini seharusnya menjadi eksperimen para dewa. Si bilang padamu, aku punya status yang sangat tinggi dan bisa digantikan. Mendengar ini, agen Black Hawk mengerti. Ye Junlin benar-benar tahu segalanya. Mungkinkah itu dewa kegelapan? Agen Black Hawk membuka mulutnya dan melihat ekspresi Ye Junlin, dan dia mendapat pencerahan. Di mana orang misterius itu? Bukankah mereka semua Ye Junlin? Mantan Ye Junlin jungkir balik, dia adalah musuh terbesar kerajaan elang perang dan laboratorium dewa. Sekarang pun, hahaha, agen Black Hawk tiba-tiba tertawa. Tidak peduli apa, Anda, laboratorium dewa Danton. 3 orang yang sangat kamu cari sebenarnya adalah Ye Junlin. Setelah dipikir-pikir, ini agak konyol, sekarang. Ye Junlin sudah tahu. Agen Black Hawk tidak lagi bersembunyi dan berkata secara proaktif. Ya, benar, laboratorium dewa masih ada. Baru-baru ini mereka menghubungi saya dan meminta saya untuk memeriksa berita tentang pemimpin klan Ye kuno dan lainnya. Dan hubungi saya, Anda pasti akrab dengan orang-orang itu, Lucifer dan Ten. Ye Junlin tersenyum, oke. Mereka semua adalah teman lama, di mana mereka? Saya harus mengatakan bahwa laboratorium dewa benar-benar pintar. Mereka ada di Daxia Capital. Tepat di depan Anda. Begitu agen Black Hawk mengatakan ini, Ye Junlin sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Hanya di Daxia, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dipahami, Ye Junlin memikirkan badan energi murni yang dia kejar dari area terlarang nomor 76. Dikejar sampai ke Daxia. Saat itu, dia mengira orang-orang itu telah menemukannya dan dengan sengaja memancingnya ke Daxia.
Setelah sampai di Daxia, kami dibagi menjadi beberapa arah untuk berangkat. Pada akhirnya, saya mengejar seorang pria yang tiba di ibu kota dan menghilang. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali pada saat itu, dan mereka tidak dengan sengaja mengalihkan perhatiannya. Kembalinya mereka ke Daxia semata-mata tentang tujuan mereka. Adapun kenapa mereka harus berpisah setelah sampai di Daxia, itu karena ada lebih dari satu markas yang tersebar di mana-mana. Beijing adalah salah satunya. Menemukan jawabannya. Sungguh luar biasa, laboratorium para dewa yang hilang ternyata berada di Daxia. Siapa yang menyangka hal ini? Ye Junlin tidak bisa tidak mengaguminya lagi dan lagi. Apa yang perlu aku lakukan selanjutnya? Pimpin mereka keluar dan tangkap mereka semua. Agen Black Hawk bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk saat ini, anggap saja tidak terjadi apa-apa, tetap berhubungan dengan laboratorium dewa. Aku akan memberitahumu ketika aku membutuhkanmu, aku tidak tahu. Apa kekuatan laboratorium dewa sekarang? Jika Anda bertindak gegabah, Anda mungkin berada dalam bahaya. Dengan kartu di tangannya, kecuali dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang yakin apakah dia bisa melawan laboratorium dewa. Akan lebih baik jika Anda bisa menghancurkan sendiri laboratorium para dewa. Bagaimana jika tidak bisa dihancurkan? Ye Junlin ingin memastikan tidak ada yang salah. Selanjutnya, Anda perlu terus mengembangkan dan terus meningkatkan kekuatan dan kartu truf Anda. Hanya dengan begitu kita dapat melawan laboratorium para dewa. Di satu sisi, kita harus perlahan-lahan memahami laboratorium dewa dan mengetahui level mereka saat ini. Konspirasi macam apa yang mereka lakukan? Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat bertarung tanpa bahaya. Untuk menghadapi musuh yang lemah, dia bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Tapi untuk musuh yang kekuatannya tidak pasti, Ye Junlin tidak akan pernah bertarung tanpa persiapan. Ye Junlin tiba-tiba melihat ke arah Black Eagle. Tentu saja kamu juga bisa memberitahu laboratorium dewa tentang aku. Agen Black Hawk menggelengkan kepalanya. Saya tidak bodoh, saya hanya ingin hidup, katakan pada mereka, maka saya akan benar-benar mati. Jika kita akan diburu oleh kalian berdua, kami pasti akan mati. Agen Black Hawk adalah orang yang cerdas. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, wajar jika memilih berkompromi dengan Ye Junlin. Selama kamu takut mati, aku khawatir kamu tidak takut mati, maka urusanku akan sulit. Ye Junlin tersenyum. Tentu saja aku tidak akan mempercayaimu 100%. Orang-orangku akan seperti hantu, mengawasimu dan keluargamu sepanjang waktu. Dan hal yang sama berlaku untukmu. Petik 2. Ye Junlin melirik semua orang. Hal ini membuat Daxia sedikit takut. Yang paling Anda takuti adalah perasaan mengetahui seseorang sedang memperhatikan Anda, namun tidak mengetahui di mana dia berada, dan merasa seolah-olah dia selalu ada. Dan mereka yakin Ye Junlin bisa melakukannya. Namun nyatanya, bagaimana mereka bisa memahami bahwa inilah yang dikatakan Ye Junlin? Tidak ada seorang pun yang akan dikirim ke sekitar mereka sama sekali. Tapi hanya dengan satu kalimat, dia dengan kuat memahami psikologi mereka. Satu kata menenangkan mereka, peralatan yang kamu pakai berasal dari laboratorium dewa, kan? Ye Junlin bertanya sambil menatap agen Black Hawk. Iya, memang benar, peralatanmu jelas berbeda dari yang lain, berikan aku peralatannya, aku akan mempelajarinya. Kata Ye Junlin, elang hitam dengan patuh memberikan peralatan itu kepada Ye Junlin. Akhirnya, Ye Junlin dikirim kembali ke Daxia atas nama Biro Perisai Langit.
Setelah agen Black Hawk, dia segera menghubungi laboratorium dewa. Katakan pada Tuan X, Ye Junlin benar-benar berbeda dari masa lalu. Agen Black Hawk berkata dengan sengaja. Ya, dia adalah musuh terbesar kita di masa lalu, tapi sekarang sudah berbeda. Aku bahkan tidak tertarik untuk membunuhnya. Tapi coba pikirkan, bagaimana Anda bisa berpikir sebaliknya? Jika kamu ingin menyelidiki selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati. Klan Ye kuno seharusnya memperhatikanmu sekarang. Tuan X masih sangat kecewa. Artinya Biro Perisai Langit tidak berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengandalkan murid agung Dewa Kegelapan. Sisi lain, setelah Ye Junlin dikirim kembali, Li Ziran dan yang lainnya masih berkumpul di sekelilingnya. Lihat apakah sesuatu terjadi pada Ye Junlin dan apakah dia terluka. Banyak orang datang untuk melihat lelucon Ye Junlin. Namun hanya murid Ye Junlin yang terlihat tenang. Siapa yang berani menangkap orang ini? Tidak ada yang berpikir mereka bisa menangkap orang ini, bukan? Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka yakin dia sengaja ditangkap. Ye Junlin membawa timnya kembali ke stasiun. Latihan, teruslah berlatih. Kalian semua akan mengasingkan diri mulai sekarang. Dan tidak ada yang dapat mengganggu kalian. Setelah mengetahui bahwa laboratorium dewa ada di Daxia, Ye Junlin tahu bahwa waktu hampir habis. Kita harus cepat. Selanjutnya, biarkan mereka berlatih dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka tidak boleh diganggu oleh apapun. Dia juga menemukan Tian Sensui dan lainnya. Ngomong-ngomong, bagaimana latihan keterampilan Vajra yang tidak bisa dihancurkan anak itu? Ye Junlin bertanya. Jika keterampilan Vajra Indestructibility Marsekal Tian C dipraktikkan sepenuhnya, ini pasti akan sangat membantu. Tian Sensui menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Ayo, ikuti saya untuk melihatnya. Ye Junlin dan keduanya datang ke tempat Tian Sensui berlatih. Suara dengungan dan gemetar terdengar di kejauhan. Aura ini hampir mencapai level ke-8. Terlihat Marsekal Tian sangat pekerja keras. Setelah menerima bimbingan Ye Junlin, dia mulai menyerang level ke-8 dalam waktu singkat. Hal ini tidak terbayangkan sebelumnya. Tian Sensui tersenyum, bangga sekali dengan putranya. Tapi Ye Junlin mengerutkan kening. Kecepatan ini masih terlalu lambat. Jika kita mencapai lantai 9 sekarang, itu akan hampir sama. Tapi itu hanya lantai 8. Pada saat kritis serangan Marsekal Tians, Ye Junlin muncul atas nama tuannya dan memberikan banyak instruksi pribadi. Bersambung.